kabar? Doa kakak adik-adik di rumah tetap sehat, kuat, dan bersuka cita ya. Pada hari ini kita bersyukur kita dapat bertemu meski hanya melalui ibadah online kita. Baik adik-adik yang di rumah sudah siap ibadah ya? Siapkan dirimu, duduk tenang ya, fokus. Mari kita berdoa, kakak pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam sudah berlalu sehingga hari ini kami bangun dengan kekuatan dari Tuhan. Dan kami akan siap mengikuti ibadah. Tuhan tolong kami semua, adik-adik yang di rumah juga Tuhan tolong. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik yang di rumah, ayo semua silakan berdiri. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan menggirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Nah, adik-adik di rumah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Jessica. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan hati yang gembira. Seperti obat hati yang senang, tangis semangatkan mata terikat Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira seperti obat hati yang senang, tangis semangatkan mata terikat Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Kita patut bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita masih beribadah online, masih keadaan pandemi, tapi kebaikan Tuhan tak pernah habisnya dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bisa sehat, kami bisa mengikuti ibadah online, bisa berkumpul dengan keluarga, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita. Berikan kami juga hikmat dan juga kami bisa duduk dengan tenang untuk mendengar cerita dan mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang raja siapa? Benar, Raja Hizkia, raja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus juga. Nah, hari ini kita akan mendengarkan lagi kisah tentang Raja Hizkia, tapi kali ini ceritanya berbeda. Kita akan melihat bagaimana Raja Hizkia dapat bertahan di dalam kesulitan.
Raja Hizkia duduk di dalam istananya. Dahinya berkerut-kerut. Raja Hizkia telah menerima kabar yang buruk bahwa seorang raja yang lebih kuat dari dia akan datang untuk merebut semua kota yang ada di negeri Yehuda. Nama raja itu Sanherib dari negeri Asyur. Apa yang harus diperbuat oleh Raja Hizkia? Bagaimana cara dia untuk melindungi kota Yerusalem dan juga kota-kota lain dari ancaman Raja Sanherib? Lalu Hizkia memberikan perintah kepada seluruh pahlawan yang ada di Yerusalem untuk berkumpul dan berunding. Kata Raja Hizkia, pastilah orang-orang Sanherib berjalan di bawah terik panas matahari di sepanjang perjalanan mereka. Mereka akan kehausan, lelah, letih, dan akan mencari air minum. Nah, oleh karena itu, marilah kita menutup semua mata air di luar tembok Yerusalem, supaya musuh tidak dapat mendapatkan air minum. Apa yang dikatakan Raja Hizkia segera dilakukan. Semua mata air ditutupi dari atas sehingga air mengalir hanya untuk kota Yerusalem. Tetapi musuh tidak dapat mengetahui di mana mata air itu. Kemudian tembok Yerusalem diperbaiki, diperkuat karena ada beberapa bagian yang sudah runtuh. Mereka juga mendirikan menara-menara yang sangat tinggi supaya mereka dapat melihat musuh dari kejauhan. Raja juga menyuruh alat-alat persenjataan dipersiapkan seperti lembing dan perisai dalam jumlah yang banyak. Setiap laki-laki yang diperlengkapi dengan senjata supaya bisa berperang untuk melindungi kota Yerusalem. Persiapan yang diperintahkan Raja Hizkia sudah selesai. Sekarang Raja Hizkia mengumpulkan seluruh panglima perang di halaman pintu gerbang kota. Raja ingin mempersiapkan hati mereka supaya tenang dalam menghadapi tentara-tentara Sanherib. Berkatalah Raja, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut akan Sanherib dan tentara-tentaranya. Mereka bersandar pada kekuatan mereka, tetapi kita berharap hanya kepada Tuhan. Yang menyertai kita adalah Tuhan Allah yang akan membantu kita dalam melakukan peperangan ini. Ialah yang akan mempertahankan kota Yerusalem dan bait Allah yang baru kita bersihkan itu. Berita yang didengar Raja Hizkia memang benar. Suatu hari pagi-pagi, dia mendengar suara yang kasar di depan pintu gerbang kota Yerusalem. Di situ berdirilah utusan-utusan Raja Sanherib. Topi dan baju zirah mereka dari besi sangat menakutkan. Mereka berteriak dengan sombong, "Hai segala penduduk kota Yerusalem, bukalah pintumu. Kami adalah pegawai-pegawai Raja Sanherib yang membawa berita penting." Tetapi tidak ada yang membukakan pintu untuk mereka. Karena itu mereka terus berteriak dari luar, "Hai orang-orang Yehuda, apakah kamu berharap kota Yerusalem yang sudah terkepung ini akan selamat? Raja Hizkia sudah membohongi kalian supaya kalian berharap hanya kepada Tuhan Allah. Tetapi kalian semua akan mati kelaparan dan kehausan. Raja Hizkia berkata kepadamu bahwa hanya Tuhan Allah yang dapat disembah. Masakan Allahmu dapat melepaskan kalian dari tangan Raja Sanherib?" Dengan bertubi-tubi, utusan-utusan Sanherib mengucapkan kata-kata yang menghina Tuhan Allah mereka. Tetapi Tuhan Allah dari surga hanya tertawa mendengar ancaman mereka yang sombong itu. Dan karena Raja Hizkia sendiri tidak pergi untuk mendengar semua hujatan terhadap Tuhan Allah dan terhadap dirinya, mereka mengirimkan sepucuk surat kepada Hizkia. Saat surat itu sampai kepada Hizkia, Raja sangat terkejut. Ia mengoyakkan pakaiannya tanda kesedihan. Ia menyelubungi badannya dengan kain kabung, lalu ia pergi masuk ke dalam bait Allah. Ia juga membawa surat yang telah diterimanya. Kemudian Raja membentangkan surat itu di hadapan Tuhan sambil berdoa kepadanya. "Ya Tuhan Allah Israel, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Bukalah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah apa yang dikatakan Sanherib yang sudah menghina Engkau. Ya Tuhan, memang Sanherib telah mengalahkan bangsa-bangsa lain dan melemparkan Allah-Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka hanya buatan tangan manusia yang mudah dibinasakan. Tetapi Engkau, Allah yang berkuasa, selamatkanlah kami dari tangan musuh kami, supaya semua orang mengetahui bahwa hanyalah Engkau Allah ya Tuhan."
Inilah doa yang diucapkan oleh Raja Hizkia di dalam bait Allah. Dan Tuhan menjawab doa Hizkia secara ajaib. Semua pasukan Raja Sanherib yang tegap, kuat, dan gagah yang menyusul utusan-utusan tadi tidak dapat memasuki kota Yerusalem. Apa yang terjadi? Pada malam hari, malaikat Tuhan turun ke dalam perkemahan tentara Sanherib. Ia membunuh sepasukan Sanherib sebanyak 185.000 orang ketika mereka sedang tidur nyenyak. Keesokan harinya, suasana amat berubah dan menjadi sunyi. Tinggallah mayat-mayat orang Sanherib yang tergeletak di tanah. Oleh karena itu, para pemuka, panglima, dan Sanherib sendiri menjadi malu. Mereka yang tadinya berlaku sombong dan menganggap dirinya kuat, akhirnya meninggalkan tempat itu dan kembali ke negeri mereka. Dengan bersungguh-sungguh, Raja Hizkia datang ke hadapan Tuhan dan doanya didengar oleh Tuhan. Tuhan Allah sendiri yang menolong orang-orang di Yerusalem. Sebagaimana yang dijanjikan Raja Hizkia, rakyat dapat tinggal dengan aman di kota Yerusalem. Peristiwa yang terjadi itu terdengar oleh banyak orang. Mereka datang dan membawa persembahan ke Yerusalem bagi Tuhan Allah dan barang-barang yang berharga untuk Raja Hizkia. Mereka sekarang tahu bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang kuat, perkasa, dan benar yang mendengarkan serta menjawab doa yang benar. Demikian cerita kita tadi. Nah, dari Raja Hizkia kita bisa belajar kalau misalnya kita punya kesulitan, mungkin ada hal-hal yang mengganjal, ada pergumulan, ada masalah kehidupan, kita tinggal datang kepada Tuhan dengan cara berdoa. Karena Tuhan akan menjawab doa orang yang hidup benar dan percaya akan mujizatnya nyata dalam kehidupan kita. Nah, bagi adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya masalah, ada pergumulan, mungkin ada keluarga yang sakit, mungkin pada saat adik-adik belajar ada kesulitan, berdoa pada Tuhan. Minta sama Tuhan diberikan hikmat, diberikan kesembuhan, dan yakinlah dalam hati, walaupun sampai sekarang mungkin belum kita merasa, oh Tuhan lama banget jawabnya, tapi Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya dan untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa mendengar cerita tentang Raja Hizkia. Bolehlah juga kami ya Tuhan bisa hidup dengan benar, kita percaya kepadamu akan setiap janji-janjimu dalam kehidupan kami. Dan juga buatlah kami tetap bertekun dalam berdoa. Dan walaupun kami masih dalam masa pandemi, belum bisa ibadah ke gereja, buatlah kami juga tetap tekun beribadah secara online dan tetap juga berdoa kepada Tuhan. Pimpin kehidupan kami Tuhan untuk kedepannya. Jaga keluarga kami di mana mereka berada. Dan juga bimbing kami dalam belajar walaupun secara online ya Tuhan, dan juga berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kakak pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Kami telah memberikan apa yang ada pada kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan mengurangi anak-anak yang sudah memberikan dan tidak memberi, Tuhan memberkati juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan lagu yang berjudul Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh
Adik-adik, puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita, bahkan kita sudah memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekolah Minggu